Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas aplikasi penting dari prinsip inklusi-eksklusi pada masalah accounting yang biasanya masalah-masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan mengaplikasikan prinsip inklusi-eksklusi secara langsung. Jika kita ingin menyelesaikan masalah tersebut secara langsung, maka bisa jadi masalah tersebut akan mempunyai banyak sekali kemungkinan. Nah, kita akan mulai pembahasan untuk beberapa masalah yang bisa kita selesaikan menggunakan aplikasi dari prinsip inklusi dan eksklusi. Ide awal dari aplikasi prinsip inklusi-eksklusi ini adalah menyelesaikan permasalahan secara tidak langsung. Tidak langsung di sini maksudnya adalah bahwa yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah komplement dari yang ditanya. Nah, jadi negasi dari apa yang ditanyakan kita selesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, di bagian akhir, kita akan kurangkan negasi tersebut dengan semesta pembicaraannya. Jadi, ide pokok dari penggunaan aplikasi inklusi dan eksklusi ini adalah memanfaatkan konsep komplement himpunan pada semesta pembicaraan. Oke, kita mulai dengan membahas sebuah masalah penting dari prinsip inklusi-eksklusi yang akan kita aplikasikan pada komplement dari masalah tersebut. Masalah yang pertama adalah mencari atau menghitung banyaknya fungsi pada atau surjektif yang mungkin terbentuk dari fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Kita misalkan, himpunan A adalah himpunan yang terdiri dari 5 anggota, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan himpunan B adalah himpunan dengan 3 anggota, yaitu A, B, dan C. Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara langsung, karena kalau kita langsung menghitung berapa banyak fungsi pada yang mungkin terbentuk dari A ke B, maka akan banyak kemungkinan yang harus kita daftar terlebih dahulu. Nah, cara paling efisien untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan terlebih dahulu menghitung banyaknya negasi dari apa yang ditanyakan. Jadi di sini yang akan kita lakukan pertama kali adalah menghitung banyaknya fungsi dari A ke B yang bukan merupakan fungsi pada. Nah, untuk keperluan tersebut kita definisikan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, himpunan apa saja yang akan kita definisikan? Oke, kita misalkan semesta pembicaraan kita adalah himpunan S. Ini adalah himpunan fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Kemudian kita punya himpunan A di sini. Oke, himpunan A isinya adalah bilangan 1 sampai 5. Kemudian himpunan B adalah himpunan A, B, dan C. Nah, kita tahu apa yang disebut sebagai fungsi pada. Sebuah fungsi dikatakan fungsi pada jika seluruh kodomennya adalah
range-nya. Nah, karena masalah menghitung fungsi pada ini akan kita selesaikan secara tidak langsung, artinya yang kita akan hitung adalah ada berapa banyak himpunan fungsi yang bukan merupakan fungsi pada, maka terlebih dahulu kita akan hitung fungsi dari f yang memetakan himpunan A ke B yang bukan merupakan fungsi pada. Oke, untuk kepentingan tersebut kita bisa mendefinisikan himpunan lain selain himpunan S agar fungsi kita gagal disebut sebagai fungsi pada. Oke, kita misalkan himpunan P1 ini adalah himpunan fungsi dari A ke B di mana himpunan A bukan merupakan range dari F. Artinya A tidak dilibatkan pada pengaitan fungsi F. Kita juga bisa definisikan himpunan P2 adalah himpunan fungsi F di mana P bukan range dari F. Dan himpunan P3 adalah himpunan fungsi dari A ke B di mana C bukan range dari F. Nah, di sini kita tahu bahwa fungsi yang ada di P1 maupun di P2 maupun di P3 bukan fungsi pada. Karena syarat sebuah fungsi dikatakan fungsi pada bahwa semua anggota kodomen akan menjadi range. Artinya, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, ini adalah semesta pembicaraan kita, yaitu seluruh fungsi dari A ke B yang ada. Kemudian kita definisikan himpunan P1. Kemudian ada himpunan P2. Dan ada himpunan P3. Seperti ini. Nah, karena fungsi yang ada di P1 atau di P2 atau di P3 adalah bukan fungsi pada, maka fungsi pada itu adalah fungsi yang berada di luar 3 lingkaran tersebut. Nah, untuk menghitung ada berapa banyak fungsi yang ada di luar 3 lingkaran, maka kita harus hitung dulu. Ada berapa banyak P1 digabung P2 digabung P3. Untuk menghitung gabungan dari 3 himpunan ini, kita terapkan prinsip inklusi eksklusi untuk 3 himpunan. Oke, mari kita mulai menghitung kardinalitas dari masing-masing himpunan yang berkaitan dengan masalah ini. Kardinalitas dari S, yaitu banyaknya fungsi yang mungkin terbentuk dari A ke B, adalah 3 pangkat 5. Sedangkan kardinalitas dari P1 akan sama saja dengan kardinalitas P2 akan sama dengan kardinalitas P3. Nah, karena masing-masing P1, P2, dan P3 mengisyaratkan ada satu anggota B yang tidak dilibatkan sebagai range. Oleh karena itu, banyaknya anggota dari masing-masing himpunan ini, karena cuma ada 2 himpunan yang dilibatkan sebagai range, maka akan ada sebanyak 2 pangkat 5. Karena kita ingin menghitung gabungan dari P1, P2, dan P3, maka kita harus hitung
banyaknya irisan dari masing-masing dua himpunan. Nah, irisan dari kedua himpunan artinya ada dua anggota dari B yang tidak dipasangkan dengan anggota dari A. Nah, maka di sini kita akan punya bahwa irisan P1 dengan P2 akan sama dengan irisan P2 dengan P3 banyaknya. Demikian juga banyaknya irisan P1 dengan P3. Nah, karena di sini ada dua anggota yang tidak dilibatkan dalam fungsinya, maka rengsnya hanya terdiri dari satu anggota. Oleh karena itu, banyaknya irisan dari dua himpunan ada sebanyak 1/5. Sedangkan irisan dari ketiga himpunan artinya tidak ada anggota B yang dipasangkan dengan anggota A. Nah, artinya rengsnya adalah himpunan kosong. Karena kita di sini mendefinisikan fungsi, maka tidak mungkin ada yang memenuhi tersebut. Sehingga banyaknya anggota irisan tiga himpunan tersebut ada sebanyak 0. Nah, selanjutnya kita akan gunakan kardinalitas himpunan ini untuk menghitung berapa banyak gabungan antara P1, P2, dan P3. Berdasarkan prinsip inklusi dan eksklusi, maka gabungan antara P1 dengan P2 dengan P3 akan sama dengan kardinalitas masing-masing himpunan dikurangkan dengan kardinalitas irisan dua himpunan ditambahkan dengan irisan ketiganya. Oke, kita substitusikan yang sudah kita hitung. Maka ada sebanyak 2/5 ditambah 2/5 ditambah 2/5 dikurangi 1/5 dikurangi 1/5 dikurangi 1/5 ditambah 0. Nah, yang kita hitung ini adalah banyaknya fungsi yang bukan merupakan fungsi pada dari A ke B. Nah, banyaknya fungsi pada sama saja dengan komplement dari banyaknya gabungan dari tiga himpunan tersebut. Jadi kita bisa menotasikan banyaknya fungsi pada adalah kardinalitas P1 gabung P2 gabung P3 komplement. Berdasarkan diagram Venn yang sudah kita gambarkan sebelumnya, ini adalah daerah di luar tiga lingkaran. Maka banyaknya akan sama dengan kardinalitas semestanya dikurangi dengan gabungan dari tiga himpunan tersebut. Nah, dari sini kita bisa dapatkan banyaknya fungsi pada adalah sebanyak 3/5 dikurangi dalam kurung 2/5 ditambah 2/5 ditambah 2/5 dikurangi 1/5 dikurangi 1/5 dikurangi 1/5 ditambah 0. Nah, dari sini kita dapatkan kardinalitas dari banyaknya fungsi pada.
ide dari penyelesaian masalah ini adalah menyelesaikan masalah secara tidak langsung. Di mana tahap pertama yang kita lakukan adalah menghitung banyaknya negasi dari apa yang akan kita hitung di pertanyaan. Nah, untuk menghitung banyaknya negasi tersebut, kita terapkan prinsip inklusi eksklusi. Nah, di akhir, untuk menjawab pertanyaannya, maka kita terapkan konsep menghitung komplement himpunan pada semesta pembicaraannya. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa memperumum rumusan untuk menghitung banyaknya fungsi pada yang terdefinisi dari fungsi pada himpunan A ke himpunan B. Nah, ini adalah rumusan dari berapa banyak fungsi pada yang bisa kita dapatkan dari A ke B, di mana A adalah himpunan dengan M anggota dan B adalah himpunan dengan N anggota. Nah, masalah-masalah lain yang bisa diselesaikan dengan teknik seperti ini adalah bisa kita lihat di masalah yang kedua, yaitu masalah menghitung solusi bilangan bulat di mana variabelnya diketahui batas atasnya. Nah, masalah dua ini dapat kita selesaikan dengan mengaplikasikan konsep komplement. Jadi, di langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung banyaknya solusi yang tidak memenuhi X1 kurang sama dengan 3, X2 kurang sama dengan 4, dan X3 kurang sama dengan 6. Nah, ide pada penyelesaian perhitungan banyaknya fungsi pada juga bisa diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan himpunan yang berguna untuk menghitung kardinalitas dari negasi yang akan kita tanyakan. Oke, jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah mendefinisikan semesta pembicaraan. Dalam ini, semesta pembicaraan kita adalah himpunan penyelesaian X1 plus X2 plus X3 sama dengan 11. Dengan syarat semua variabelnya adalah bulat negatif. Kemudian kita definisikan himpunan A sebagai negasi dari syarat X1. Berarti ini adalah himpunan penyelesaian persamaan tersebut dengan X1 lebih besar dari 3. Himpunan yang B juga sama. Ini adalah himpunan penyelesaian persamaan tersebut dengan X2 lebih besar dari 4. Dan yang B, ini adalah himpunan penyelesaian persamaan tersebut dengan X3 lebih besar dari 6. Maksud saya adalah himpunan C. Nah, selanjutnya kita hitung gabungan dari A, B,
B, dan C. Karena jawaban dari apa yang dipertanyakan tidak boleh ada di A, tidak boleh ada di B, dan tidak boleh ada di C. Oleh karena itu, pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung kardinalitas A gabung B dan gabung C. Nah, untuk peluang tersebut kita harus menghitung kardinalitas masing-masing terlebih dahulu. Di sini, banyaknya S sama saja dengan menghitung banyaknya cara mendistribusikan 11 bola ke 3 kotak, maka akan ada sama dengan kombinasi 11 ditambah 2,2 atau kombinasi 13,2. Nah, banyaknya anggota A karena X1 lebih besar dari 3, yang sama aja dengan X1 lebih besar sama dengan 4, maka yang pertama kita lakukan adalah dari 11 bola tersebut kita ambil 4 terlebih dahulu. Karena di sini objeknya identik, maka itu bisa dilakukan dengan satu cara. Nah, jadi yang tersisa bebas untuk distribusikan adalah 11 dikurangi 4, yaitu ada sebanyak 7. Oleh karena itu, banyaknya A ada sebanyak kombinasi 7 ditambah 3 dikurangi 1 atau 9,2. Banyaknya B berarti kita perlu 5 bola terlebih dahulu untuk dimasukkan ke kotak X2. Sehingga yang tersisa 6 bola yang bisa didistribusikan bebas ke 3 himpunan. Nah, ini bisa dilakukan sebanyak kombinasi 6 ditambah 3 dikurangi 1 atau kombinasi 7,2. Oke. Ya, kita ulangi lagi bahwa banyaknya B berarti kita akan mendistribusikan sisa bola. Tadi pertama adalah kita ambil 5, berarti tersisa 6 bola yang didistribusikan secara bebas. Nah, 6 ini akan didistribusikan ke 3 kotak, sehingga membutuhkan kombinasi 6 ditambah 3 dikurangi 1,3 dikurangi 1. Ya, jadi di sini akan terdapat kombinasi 6,2. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa hitung banyaknya C. Karena terlebih dahulu kita masukkan 7 untuk X3, maka tersisa 4 untuk didistribusikan bebas, maka akan ada sebanyak kombinasi 4 ditambah 2, yaitu 6,2. Oke, untuk himpunan B ini ada kesalahan penulisan, ini adalah kombinasi 8,2. Selanjutnya kita hitung irisan masing-masing untuk 2 himpunan. Nah, irisan dari A dan B artinya X1 paling sedikit 4, X2 paling sedikit 5. Oleh karena itu, kita harus menyisihkan 7 bola terlebih dahulu dari 11 bola yang ada. Nah, tersisa 4 yang akan didistribusikan ke 3 kotak. Maka untuk menyelesaikannya ada sebanyak kombinasi 4 ditambah 2,2. Jadi, kombinasi 6,2. Oke, selanjutnya kita hitung banyaknya A iris C. Karena A paling sedikit X1 adalah 4 dan X3 paling sedikit 7, maka di sini 11 bola kita sisihkan terlebih dahulu. Nah,
tersisa 0 bola yang akan didistribusikan ke dua kotak. Nah, ini bisa dilakukan sebanyak kombinasi 2,2. Nah, irisan dari B dengan C memerlukan 5 ditambah 7 bola di awal. Dan hal ini melampaui total bola yang ada 11, sehingga banyaknya irisan B dan C adalah 0. Akibatnya, irisan ketiga himpunan lebih banyak lagi syarat yang dibutuhkan di awal, maka ini pun ada sebanyak 0. Oke, kita cek kembali untuk menghitung A iris B. Nah, himpunan A mensyaratkan X1 paling sedikit 4, dan himpunan X2 mensyaratkan X1 sebanyak, X2 sebanyak 5. Oleh karena itu, kita membutuhkan 5 ditambah 4 bola di awal, atau 9 bola. Jadi yang tersisa adalah 2 bola yang bisa didistribusikan secara bebas. Nah, oleh karena itu, banyaknya A iris B akan ada sebanyak kombinasi 2 ditambah 2. Oke, jadi ini adalah kombinasi 4,2. Nah, selanjutnya kita hitung gabungan dari ketiganya. Oke, prinsip inklusi-eksklusi diterapkan di sini, maka gabungannya ada sebanyak penjumlahan masing-masing kardinalitas satu himpunan dikurangi kardinalitas irisan kedua himpunan ditambah irisan 3 himpunan. Nah, kita ingin menghitung himpunan penyelesaian yang memenuhi X1 kurang sama dengan 3, X2 kurang sama dengan 4, dan X3 kurang sama dengan 6. Nah, maka yang kita akan hitung tidak boleh ada di A, tidak boleh ada di B, atau tidak boleh ada di C. Nah, berarti pertanyaan tersebut dijawab dengan menghitung kardinalitas A union B union C komplement. Nah, ini akan ada sebanyak banyaknya semesta dikurangi banyaknya gabungan A dengan B dengan C. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa banyaknya himpunan penyelesaian yang memenuhi X1 kurang sama dengan 4, maksudnya X1 kurang sama dengan 3, X2 kurang sama dengan 4, dan X3 kurang sama dengan 6, ada sebanyak kombinasi 13,2 dikurangi dalam kurung kombinasi 9,2 ditambah kombinasi 8,2 ditambah kombinasi 6,2 dikurangi kombinasi 4,2 dikurangi kombinasi 2,2. Nah, dari dua masalah yang kita bahas tadi adalah masalah-masalah di mana prinsip inklusi dan eksklusi tidak kita gunakan secara langsung untuk menjawab permasalahan yang ditanya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena jika permasalahan tersebut kita selesaikan secara langsung, maka akan dibutuhkan perhitungan banyaknya kemungkinan yang tidak sedikit jumlahnya. Nah, dengan cara
mengkomplementkan apa yang ditanya, yang kita lakukan di awal, maka langkah penyelesaian kita menjadi lebih efisien jika dibandingkan dengan penyelesaian secara langsung. Nah, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.